Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Burhan Nur Asopa, SPD, mahasiswa PPL PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kami PPL di SMP Negeri 7 Nganjuk akan menghadirkan sebuah video pembelajaran sebagai berikut. Silakan disimak baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wave Beats Music. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam bermusyawarah lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan masuk dari sini. Silakan masuk. Bawa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca agak panas, tapi angin tetap sumilir. Oke, sekarang kita coba tepuk komando. Tepuk komando. Oke. SMP Negeri 7 Nganjuk. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat semua? Masih. Kita ini di kelas 71. Oke, terima kasih. Kita akan melakukan pembelajaran sistem kurikulum merdeka. Oke, kita absensi. Untuk kehadiran siswa hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Sama siapa? Tadi ada yang satu paduan suara? Oh ya, berarti 3 orang yang tidak hadir. Atau yang satu izin. Sakit atau bagaimana? Sakit. Oke, sakit. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan kerjasama dan gotong royong. Sebelum masuk di dalam materi, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia. Oke, saya pimpin atau salah satu memimpin? Silakan berdiri. Silakan berdiri. Oke, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan tes diagnostik. Bagaimana kita atau saya itu memahami karakter dari kalian semua dari melalui tes diagnostik. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan. Untuk waktu mengerjakan adalah 5 menit. Silakan dikerjakan. Yang sudah mendapatkan. Oke. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, silahkan dikumpulkan. Silahkan dikumpulkan ke depan bangku temannya. Mas yang dari situ, bentar. Oke, saya lihat dulu untuk hasilnya daripada tes diagnostik kita. Oke, setelah saya melihat hasil tes diagnostik bahwa mayoritas untuk kelas 71 ini sudah mendapat nilai yang baik. Bahwa kita melihat ada kemajuan dan perkembangan yang signifikan dari minggu kemarin. Dan sudah paham apa yang sudah disampaikan untuk materi kemarin. Terima kasih. Sekarang selanjutnya setelah tes diagnostik, kita sudah bisa memetakan bahwa mayoritas di dalam kelas 71 semuanya mempunyai karakteristik dan juga mempunyai latar belakang yang hampir sama. Dan kita bisa belajar secara bersama-sama. Oke. Ini sudah kita sesuaikan pemetaannya dan tempat duduknya sudah sesuai. Oke, sekarang selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan apa yang akan kita capai untuk pembelajaran kita hari ini. Satu, peserta didik mampu menguraikan nilai-nilai dalam kerjasama dan gotong royong. 2. Peserta didik mampu menerapkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. 3. Peserta didik mampu mempraktekkan kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila. Oke, terima kasih. Itu tadi jabaran tujuan apa yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran kita hari
ini. Dan ini adalah modul ajar yang akan saya gunakan untuk kita pembelajaran hari ini. Mulai dari sistem penilaian dan lain-lain. Kita akan menggunakan model pembelajaran tetap sama, yaitu dengan problem based learning. Kita memecahkan masalah apa yang menjadi masalah di dalam pembelajaran kita hari ini. Dan untuk sistem penilaiannya, saya akan menilai sikap, keterampilan, dan juga keaktifan kalian semua. Yang terutama nanti kita akan ada LKPD kelompok dan juga LKPD individu. Kita kerjakan secara bersama-sama. Itu salah satu sistem di mana saya akan melakukan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, nih, tolong dilihat. Oke, apa yang kita dapat daripada motivasi 1 menit kita pada hari ini? Bahwa kita harus mempunyai rasa syukur. Bersyukur dengan apa yang kita dapat, bersyukur apa yang kita pakai hari ini. Bahwa kesyukuran kita akan membawa kita untuk menjadi keberkahan. Keberkahan berawal dari rasa syukur. Marilah kita bersama-sama bersyukur tentang apa yang kita dapatkan hari ini. Oke. Selanjutnya, ketua kelas, karena kita adalah kurikulum merdeka, di mana kita menggunakan pembelajaran abad 21, kita aktifkan pada teknologi yang sudah ada, kita scan materi sebelum masuk di materi, kita coba jabarkan sedikit, kita baca untuk menambah wawasan kita. Silakan salah satu ketua kelas untuk barcode-nya, setelah di barcode, di-share ke grup WA kelas. Silakan Mas, di barcode. Ke depan nanti di-share, di barcode lewat sini aja. Di scan. Silahkan nanti yang sudah di-share oleh ketua kelas di grup, silahkan dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca artikel tersebut untuk menambah wawasan kita sebelum masuk ke materi. Silahkan dibaca, dibuka HP-nya masing-masing. Dibaca dulu selama 5 menit. Oke, sekian itu tadi kita setelah pembelajaran sedikit tentang materi yang di barcode. Selanjutnya kita materi selanjutnya. Ya, ini kita masuk di dalam materi kita tentang penerapan kerjasama dan gotong royong. Menurut kalian, apa yang penting daripada kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang penting dari kerjasama dan gotong royong? Silakan ungkapkan pendapat kalian semua. Salah enggak apa-apa. Gimana? Kebersamaan. Apa Mbak? Diulang lagi. Kebersamaan. Oke. Terus ada lagi? Kepedulian. Terus apa lagi? Ya, jadi kerjasama dan gotong royong itu sangatlah penting untuk kita bisa
menjadi makhluk sosial. Kalau kita nggak bisa kerjasama dan gotong royong, kita nggak akan bisa serawung istilahnya kalau bahasa Nganjuk, atau bergaul dengan orang atau tetangga sekitar seperti itu. Maka harus kita itu menerapkan kerjasama dan gotong royong. Oke, selanjutnya nih, dalam kehidupan sehari-hari gotong royong bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis karena saling membantu tanpa pandang bulu. Jadi kalau kita belajar tentang kerjasama dan gotong royong, penerapannya adalah kita di lingkungan sekitar. Bahwa kita kemarin belajar tentang kerjasama dan gotong royong, kita implementasikan. Kalau ketemu tetangga kita sapa, kalau tetangga butuh bantuan kita bantu. Di situ pastinya kita akan menjadi orang yang sosial. Jadi selain itu, gotong royong juga membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih ringan dan mudah karena dilakukan secara bersama-sama. Contoh gotong royong yang paling menonjol di daerah sekitar kita apa? Kerja bakti. Kalau dilakukan sendiri berat atau enggak? Berat. Kalau dilakukan bersama-sama menjadi ringan. Contoh lain lagi apa? 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 Bersih kelas? Piket kelas. Oke, piket kelas. Kalau dilakukan dengan 2 orang, ya kan? Itu pasti sulit. Kalau dilakukan secara bersama-sama jadi mudah. Selain piket kelas apa lagi? Pernah melihat orang hajatan? Ya, pasti dibantu tetangga toh? Ya. Terus pernah melihat orang, kalau bahasanya sini itu munggahnya kuda-kuda, sambatan, mendirikan rumah. Apa bisa dilakukan sendiri? Tidak, pasti perlu bantuan orang lain. Maka dari itu gotong royong dan kerjasama sangat diperlukan untuk implementasi di kehidupan bermasyarakat. Terus yang ketiga, kekurangan yang kita miliki akan dilengkapi oleh kelebihan orang lain. Demikian juga sebaliknya, kelebihan kita akan melengkapi kekurangan orang lain. Kalau kita tidak bisa maku, teman kita bisa maku, akan dibantu. Contohnya gini, ada teman yang pandai PPKN dan ada teman yang pandai matematika. Kalau kita kurang pandai matematika, kita tanya ke teman yang pandai matematika. Kalau ada yang kurang pandai dalam PPKN, teman yang pandai matematika nggak bisa PPKN, tanya ke yang PPKN. Begitupun saling melengkapi. Terus menumbuhkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan, itu pasti. Lanjutnya. Ya, bagaimana menerapkan kerjasama dan gotong royong secara nyata di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita cuplik simakannya pada materi berikutnya. Nih, yang pertama, jadi penerapannya itu ada di lingkungan, mulai dari awal dulu, keluarga, terus sekolah, terus masyarakat, setelah di masyarakat, di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi urutannya kita itu harus menerapkan kerjasama dan gotong royong, pertama di lingkungan keluarga, kedua di lingkungan sekolah, ketiga di lingkungan masyarakat, dan keempat di lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, ini di lingkungan keluarga, dimulai dengan saling memahami seluruh anggota keluarga. Kalau kita nggak bisa memahami, kita pasti bengkerengan sama ibu, terutama anak cowok biasanya dimarahin. Cowok itu notabene walaupun nyapu itu boleh enggak? Boleh. Jadi jangan topeh cowok kalau disuruh sapunen terus enggak mau, itu jangan. Kita bantu membersihkan. Siapa tahu ibu sudah capek untuk masak, seperti itu. Jadi kita saling melengkapi dan membantu di dalam keluarga. Terus dari memahami apa karakter dasar masing-masing anggota keluarga seperti karakter biru, hijau, kuning, dan merah, kita pahami, oh ibu suka marah-marah. Jadi kalau biar ibu nggak suka marah-marah, kita harus nurut sama ibu. Bapak pendiam, tapi sekali marah, kita dikeluarkan dari kakak. Itu yang viral. Itu tidak boleh. Jadi kita harus memahami karakter setiap keluarga. Adik dan kakak harus saling memahami. Kakaknya itu pelit, kadang seperti itu. Terus adiknya juga nakal. Akhirnya kan bengkerengan kita saling memahami. Terus yang ketiga, pengenalan karakter tersebut membantu memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat saling membantu. Keempat, memahami peran dan tugas masing-masing yang disepakati bersama. Seperti tadi, kalau sudah sepakat, nanti Mas Dika kalau pagi nyapu halaman, terus Mbak Yune disuruh nyapu belakang rumah, bergantian. Kalau Mas Dika berarti sore harinya belakang rumah, seperti itu contohnya.
Kalau di lingkungan sekolah, saling memahami karakter dasar masing-masing, saling membantu antar warga sekolah, baik guru, tenaga pendidik, dan hingga para siswa. Kita kan pasti paham di dalam kelas karakternya. Paham enggak? Paham. Ada yang suka bicara banyak, cerewet. Ada yang suka nesuan, emosinya tinggi. Ada yang pinter banget. Ada yang nakal juga ada. Jadi di sini itu dari beberapa karakter bagaimana kita bisa menjadikan karakter ini bersama-sama berubah menjadi lebih baik. Kita mengisi satu sama lain. Nih, ini ada contohnya. Kalau yang karakter biru suka belajar gambar, hijau suka diterangkan, yang karakter kuning suka belajar dengan peraga, dan karakter merah suka belajar dengan interaktif. Kalau ada yang suka gambar, temennya kan nggak suka gambar. Lain, jadi banyak sekali karakternya, seperti contoh ini. Kalau belajarnya, ada yang belajar dengan diterangkan sudah nyantol, ada yang belajar dengan mendengarkan, ada yang belajar dengan membaca, dan ada yang belajar dengan melihat. Itu termasuk karakter di dalam kurikulum Merdeka. Kita bisa paham tentang dengan melihat, kita bisa paham dengan diterangkan, dan kita bisa paham dengan mendengar. Kalau dilihat dari teks diagnostik tadi, setelah kita belajar minggu lalu, kita sudah bisa paham tentang mendengarkan dan melihat. Kita aktifkan semua indera kita dengan diterangkan lebih paham. Ye? Oke, jadi kita sepakat untuk kelas 71 kita menggunakan sistem diterangkan dan juga membaca lewat scan barcode. Oke, lanjut Mas. Ketiga, lingkungan masyarakat. Rutin berpartisipasi dalam kegiatan warga merupakan bentuk nyata penerapan kerjasama dan gotong royong di masyarakat. Jadi berpartisipasi seperti tadi kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan makam, membersihkan masjid, itu termasuk kegiatan gotong royong. Terus berpartisipasi perlu dilakukan dalam kegiatan bersama untuk membangun sarana lingkungan, kegiatan sosial, upacara adat, acara keagamaan, hingga kegiatan menyangkut hari-hari besar nasional. Ada di sini yang ikut Termas, remaja masjid. Belum ada, diusahakan untuk ikut. Karena di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti nanti untuk persiapan hari raya kurban, hari raya Idul Fitri, kegiatan apapun yang berkaitan dengan keagamaan pasti diikutkan kalau kita ikut remaja masjid. Yang keempat, lingkungan bangsa dan negara. Salah satu penerapan kerjasama dan gotong royong untuk berbangsa dan bernegara adalah berpartisipasi dalam pesta demokrasi seperti pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan anggota legislatif bagi setiap warga yang telah dewasa. Berapa usia yang diperbolehkan untuk mengikuti pencoblosan? 17 tahun. Jadi kemungkinan kurang lebih kelas 2 SMA. Dan untuk kalian semua hanya bisa menonton dulu dan mendukung Bapak Ibu. Pak, didukung iki yang cari visi misinya terbaik harus dipilih, kasih pemahaman ke Bapak Ibu. Pak, iki lo visi misinya bagus, pilih ini, coblos ini. Disarankan ke orang tua. Karena nanti kita tahun 2024 akan ada pesta demokrasi, pemilihan presiden dan wakil presiden, seperti itu. Kegiatan demokrasi merupakan salah satu bentuk gotong royong di lingkungan bangsa dan bernegara. Jangan sampai kita menganut golongan putih atau golput. Berarti orang yang tidak mau mencoblos. Mau mencoblos kalau ada uangnya, itu tidak boleh. Kita harus mencoblos sesuai hati nurani kita, sesuai dengan keinginan kita untuk memajukan bangsa Indonesia. Nah, nih, belajar membiasakan diri untuk selalu bekerja sama dengan teman-teman, tidak mementingkan diri sendiri, juga menjadi penerapan kerjasama dan gotong royong di lingkungan bangsa dan negara bagi pelajar. Tuh, cuplikan daripada penerapan kita sebagai siswa di dalam kehidupan kerjasama dan bergotong royong. Oke, ya. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Mas, kembali lagi ke tadi. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, silahkan Mbak bertanya. Bisa diulangi lagi pertanyaannya?
Oke, ya. Contoh kerjasama yang diterapkan di lingkungan yang berbeda suku itu bagaimana? Di sini ada yang selain suku Jawa. Ini ada dari suku mana, Mbak? Dayak. Kita bisa ambil contoh dari suku Dayak dan suku Jawa. Sekarang suku Dayaknya di sini sebagai apa? Minoritas. Jadi sendiri. Bagaimana bisa bersosialisasi suku Dayak di kehidupan suku Jawa? Kita sama, tidak ada bedanya, walaupun suku Dayak, suku Baduy, suku Sunda, suku Jawa itu sama semua. Hanya adatnya yang membedakan. Adat Dayak itu banyak sekali keunikan dan bagus sekali untuk kita pelajari. Begitupun sebaliknya, yang dari adat Dayak belajar apa yang menjadi adat suku Jawa. Itu akan jadi penerapan kita untuk berkesinambungan menjadi lebih baik dan saling belajar memahami. Bagaimana, bisa diterima, Mbak? Oke, yang kedua, silakan, ada lagi nggak? Oke, silakan, Mbak. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan? Contohnya ada limbah pabrik yang berada di kampung warga kotoran yang baunya menyengat. Bagaimana mengatasi pencemaran lingkungan bahwa ada limbah pabrik yang berada di kampung warga yang kotorannya menjadi menyengat? Itu bagaimana cara mengatasinya? Bisa kasih kesimpulan atau jawaban? Mengatasi bahwa ada pencemaran lingkungan, kan kita nanti ada kerjasama dan gotong royong. Penerapannya seperti itu bagaimana? Kalau itu untuk kepentingan publik, bahwa ada pemasukan di dalam desa kita, itu kita bantu untuk membersihkan limbahnya. Tetapi kalau hanya itu untuk kepentingan pribadi dan keuntungan beberapa orang saja, kita bisa bernegosiasi untuk bagaimana mengelola limbah tersebut supaya tidak berbau dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Seperti itu, bagaimana, Mbak? Oke, selanjutnya apakah ada yang bertanya lagi? Oke, bagaimana penerapan kerjasama dan gotong royong sebagai petani? Di sini mayoritas kan mewah toh rumahnya, ya mepet sawah seperti saya. Saya juga mewah, mepet sawah. Di situ bagaimana kerjasama kita dan gotong royong sebagai petani? Pernah melihat saat panen padi? Apakah yang manen itu yang punya sawah sendiri atau dibantu orang lain? Dibantu orang lain. Terkadang kan dikasih apa namanya padi itu, kalau diambil padinya itu jadinya apa? Tangkainya itu kawul. Jadi kan kawulnya kadang dikasihkan ke yang membantu. Itu suatu bentuk kerjasama di lingkungan pertanian. Jadi membantu memanen tetapi juga dapat hasilnya. Kawulnya bisa kita minta. Seperti itu. Udah bisa diterima, Mbak? Oke, pertanyaan lagi ada nggak? Oke, silakan Mas Galih. Bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong? Ya, bagaimana menanamkan rasa simpati untuk sadar akan kerjasama dan gotong royong? Bagaimana kita menanamkan simpati kita? Kita harus mempunyai rasa kasihan. Kalau kita mempunyai rasa kasihan, pasti kita sadar akan pentingnya kerjasama dan gotong royong. Contoh simpelnya tadi, kalau ada yang membersihkan kelas, yang piket 6 orang, tetapi hanya cuma 1 orang yang membersihkan. Kalau kita mempunyai jiwa rasa kasihan, pasti akan muncul situasi bahwa aku tak membantu temanku tadi, supaya pekerjaan lebih terasa ringan. Seperti itu. Bagaimana Mas Jalih? Oke, dari sini ada yang tanyakan lagi enggak? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk membentuk kelompok sesuai dengan karakteristik dan kepribadian kita, latar belakang kita, dan untuk kelompoknya kita sudah sesuaikan bahwa ini 5 kelompok jadi 4 ya, 4, dan sampean ngikut siapa Mas? Ini maju sampean nanti. Oke, Mas Abid di situ ya, tetap diam. Ini sekarang 4 kelompok, setiap satu kelompok 4 orang, silakan berbalik badan. Silakan berbalik badan. Silakan berbalik badan.
silakan berbalik badan. Sudah berbalik semua? Apa? Paling bunuh diri. Enggak, udah dipotong. Udah, ayo fokus. Sudah, semua kelompoknya biar selesai nanti jam 12. Jam 12 biar selesai. Balik badan. Oke, sudah semua. Sekarang fokus ke depan dulu. Kita lihat. Ini tugas kita. Bentuk 4 kelompok. Sekarang bahwa kita tadi sudah belajar tentang penerapan kerjasama dan gotong royong. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan kerjasama dan gotong royong kita sebutkan di dalam jawaban di tulisan kita per kelompok. Setiap poin tadi 4 poin, setiap 4 poin 1 poin menjadi 5 contoh. Bisa dipahami? 1 poin 5 contoh atau 5 masalah dan untuk kita pecahkan. Jadi contohnya nanti bisa menjadi 20 masalah yang kita pecahkan. Sudah paham? Bisa dikerjakan? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Wave Beats Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kerja dan teman saya Desya Wijaya Ayu, Belinda Livia, Iva Fitratunisa. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Lingkungan keluarga. Contohnya, Agak dekat. Kamu dari kelompok 1. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penerapan kerjasama dan gotong royong. 1. Lingkungan keluarga. Contohnya, membantu menjaga keamanan rumah. 2. Membantu mencuci piring setelah selesai digunakan untuk makan. 3. Membantu ibu memasak di dapur. 4. Membantu merawat anggota keluarga yang sakit. 5. Membantu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. 2. Lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Kerjasama membersihkan kelas dalam pembagian piket kelas dengan kerjasama membersihkan kelas akan lebih ringan. 2. Kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok yang ditugaskan oleh guru. 3. Kerjasama dalam melaksanakan kegiatan di sekolah seperti memperingati Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, upacara bendera, dan lainnya. 4. Berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah, mematuhi peraturan tata tertib sekolah juga termasuk bentuk kerjasama agar terciptanya lingkungan yang tertib. 5. Mendengarkan guru saat menjelaskan materi pembelajaran agar terciptanya suasana yang damai dan fokus.
3. Lingkungan masyarakat, contohnya 1. Bersama memberikan bantuan bagi pihak yang membutuhkan. 2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. 3. Ikut rapat dan menciptakan musyawarah dalam lingkungan masyarakat, misalnya di RT atau RW. 4. Ikut mengurus keperluan pihak yang sedang terkena bencana. 5. Merangkai acara untuk 17 Agustus. 4. Lingkungan bangsa dan negara, contohnya membayar pajak. Bentuk gotong royong yang bisa dilakukan adalah dengan membayar pajak. 2. Menyelenggarakan peringatan Hari Nasional. 3. Menjaga fasilitas umum. 4. Menyelenggarakan peringatan Hari Raya Keagamaan. 5. Mendukung program dari pemerintah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan gitu Pak? Ada yang ditanyakan? Pertanyaan dibatasi 5. Oke, ada yang bertanya, silakan nanti 5 pertanyaan dibatasi. Setelah 5 pertanyaan disampaikan, biar berunding dari kelompok 1, nanti biar bisa dijawab. Oke, boleh bertanya silakan. Oke, yang pertama. Tulis. Apa manfaat gotong royong? Oke, bisa ditulis dulu. Manfaat gotong royong. Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Oke, Mas. Kayak no IPA kan pertama IPA. Itu kayak ngaku ya Pak. Karakteristik kehidupan nyata gotong royong. Sudah? Sudah. Oke, silakan selanjutnya. Kecil. Apa manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama? Ya. Apa manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama? Sudah. Sudah. Oke, pertanyaan ketiga sudah. Sekarang pertanyaan keempat, silakan. Oke, silakan Mas Dika. Lagi. Bagaimana usaha menjaga gotong royong? Sudah tulis? Oke, yang keempat, bagaimana usaha menjaga gotong royong? Selanjutnya yang kelima. Pertanyaan nomor 1. Oke. Ya, apa yang dimaksud menjaga fasilitas umum? Oke, sudah, Mbak? Oke, sudah. Sekarang biar didiskusikan dulu jawabannya. Kita kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke, boleh? Silakan digunakan teknologinya untuk mencari tambahan informasi. Diambil HP-nya kalau di belakang. Silakan diambil. Satu saja untuk penambahan kita bahwa kita pembelajaran kurikulum merdeka. Kita gunakan teknologi sebaik mungkin. Oke, sudah bisa dipresentasikan. Silakan diperhatikan teman-teman semua. Hasilnya pertanyaan pertama. Sebutkan dulu pertanyaannya. Jawaban pertanyaan Pertanyaannya sih dibaca. Ya. Apa manfaat gotong royong? 1. Dapat menumbuhkan sikap dan rasa tolong-menolong, menumbuhkan rasa kekeluargaan, sukarela, senasib, sepenanggungan, dan sukarela, atau mempererat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3. 2 ya?
menumbuhkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. 3. Mempererat tali silaturahmi dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Mampu meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Memperbaiki produktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. 7. Melahirkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu tadi. Jawabannya diulangi, bikin jawabannya salah-salah kok. Memang 1, 2, 3, 4, 5. Alon-alon. Soal itu coba. Yo. Nggih, Pak. Langsung pertama ya, langsung aja. Jawaban langsung. 1. Dapat menumbuhkan sikap dan rasa tolong-menolong, menumbuhkan rasa kekeluargaan, sukarela, senasib, sepenanggungan, dan sukarela. 2. Mempererat hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. 4. Mempererat tali silaturahmi dan menghindari perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Mampu meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. 6. Memperbaiki produktivitas kerja dalam kehidupan sehari-hari. 7. Melahirkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, itu tadi pertanyaan pertama tentang manfaat dari gotong royong. Bisa diterima, Mas? Oke, udah selanjutnya pertanyaan kedua. 2. Dalam prakteknya di kehidupan nyata, gotong royong memiliki sejumlah karakteristik apa saja itu. 1. Gotong royong merupakan salah satu sifat dasar yang menjadi ciri khas dan menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak lama. 2. Membumikan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dapat menumbuhkan rasa peduli yang tinggi dalam mewujudkan kebaikan bersama. 3. Gotong royong seharusnya diterapkan dalam konteks kebaikan sehingga tindakan atau perilaku yang diterapkan sangat mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian pada sesama. 4. Gotong royong yang baik akan membantu manusia mendapat kemudahan dalam bersosialisasi pada masyarakat yang selalu mengedepankan persatuan dan keadilan. 5. Kegiatan gotong royong yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya dilakukan demi mendapatkan atau mengharapkan suatu imbalan. Sebab dewasa ini masih banyak gotong royong yang dilakukan atas dasar sukarela. Tadi karakteristik dalam kehidupan nyata kerjasama dan gotong royong. Untuk pertanyaan kedua, sudah bisa diterima? Ya, siapa tanya-tanya? Oke, sudah. Silakan selanjutnya pertanyaan ketiga. 3. Apa manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama? Melatih kerjasama. Kegiatan piket kelas biasanya dilakukan secara berkelompok. Hal ini dapat melatih kerjasama dan membiasakan gotong royong. Anak-anak dapat belajar bahwa suatu pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. Oke. Jadi yang ketiga tadi pertanyaannya tentang manfaat melakukan piket atau kerja bakti sekolah bersama. Seberapa ringan? Gimana? Jawaban nomor 3? Sudah bisa diterima? Oke. Silakan selanjutnya. 4. Bagaimana usaha menjaga gotong royong? 1. Ketika sedang melakukan gotong royong, kamu harus memiliki sikap rela berkorban demi ketertiban dan kebaikan bersama. 2. Menyadarkan dan memotivasi masyarakat tentang pentingnya melakukan gotong royong dengan jalan menggendakan kerja bakti secara berkala. 3. Selama melakukan gotong royong, sebaiknya jangan mencederai hati orang lain supaya tidak menimbulkan anggapan bahwa kerja bakti tidak ada gunanya. 4. Berusaha hadir saat ada musyawarah RT atau ketika mendapat undangan selamatan dari tetangga yang punya hajat. Selain untuk menghargai tuan rumah, menghadiri undangan dapat menjadi ajang serawung dengan masyarakat. 5. Selain menjadi tanggung jawab masyarakat, gotong royong juga merupakan tanggung jawab negara atau pemerintah. 6. Adapun cara yang bisa ditempuh pemerintah adalah dengan memberantas berita-berita hoaks.
dan menindak secara tegas oknum yang suka mengadu domba yang banyak berkeliaran di sejumlah sosial media. Oke, itu tadi yang nomor 4. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana usaha menjaga gotong royong. Bagaimana Mas Hafid, bisa diterima? Oke, selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. 5. Apa yang dimaksud menjaga fasilitas umum? Gotong royong yang dilakukan secara tidak sadar oleh semua masyarakat yaitu menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum ini bisa berupa halte bus, taman kota, stasiun, dan lain sebagainya. Setiap fasilitas umum tersebut dibangun dari uang pajak masyarakat, sehingga penting bagi kita untuk selalu merasa memiliki. Jadi, menjaga fasilitas umum harus dilakukan secara bersama-sama dan termasuk bentuk gotong royong dari masyarakat. Oke, gimana Mbak? Bisa terima? Oke, ada yang ditanyakan lagi atau masukan untuk kelompok yang pertama? Sudah? Oke, kalau sudah ya bisa diterima semuanya. Selanjutnya, silakan ditutup. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi untuk pemecahan masalah pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, silakan kalian semua berdiri. Silakan semua berdiri. Berdiri dulu sekejap, biar tidak ngantuk. Kita hilangkan rasa ngantuk kita dengan kita gerak-gerakkan seluruh tubuh kita. Bebas mau menggerakkan bagaimana, yang penting kita tidak ngantuk. Silakan digerakkan sendiri badannya. Yang pegel-pegel kita gerakkan supaya kita tidak ngantuk. Oke, sudah? Sudah, silakan duduk kembali. Selanjutnya setelah presentasi, ini ada tugas individu atau LKPD individu. Untuk tugasnya, karena tadi ada beberapa yang tidak membawa HP, akhirnya saya persiapkan untuk kita print out. Jadi soalnya sudah saya print out, ini hasilnya asli sesuai dengan barcode itu. Silakan dibagikan, dikerjakan, kita kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Oke, sudah, terima kasih. Ini hasilnya akan saya koreksi. Minggu depan saya sampaikan untuk hasilnya. Ternyata sudah selesai di penghujung acara. Iya, bukan penghujung acara. Penghujung pembelajaran kita hari ini. Setelah kita presentasi dari teman-teman tadi, juga ada LKPD individu. Dari situ, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan, tolong angkat tangan. Oke, silakan. Dan gotong royong, keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, hingga bangsa dan negara tidak akan menjadi keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara yang baik. Hal tersebut merupakan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidak terpenuhi. Karena itu, kerjasama dan gotong royong perlu dilaksanakan secara nyata. Oke, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Itu refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Oke, itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini, bagaimana pendapat kalian semua untuk pembelajaran hari ini? Silahkan angkat tangan. Biar ada masukan, saran, kritik, supaya ke depan nanti kita bisa menghasilkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berkolaboratif. Silahkan angkat tangan, berikan masukan. Pembelajarannya apakah sudah menyenangkan, apa kurang bagaimana? Silahkan angkat tangan. Menyenangkan dan seru.
Nah, oke, pembelajaran menyenangkan dan seru. Apakah ada lagi? Sudah? Jadi kita menyimpulkan bahwa pembelajaran sekarang itu menyenangkan dan seru serta mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Dan untuk tugas minggu depan itu tolong dibuka halaman 94. Silakan dibuka saja halaman 94. Itu untuk uji kompetensinya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada. Setelah berakhirnya pembelajaran, silahkan dipimpin untuk berdoa. Siapa tadi yang memimpin? Ayo Mas, silahkan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga untuk kedepannya nanti kita bisa menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Akhir wa kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran tadi. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.